Udah tadi ya Mazmur ya? Oh belum ya. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Ada? Yuk baca. Siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, jadi siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Tuhan siapa yang bisa? Siapa yang boleh duduk di kakinya Tuhan? Mereka yang tulus hatinya, mereka yang murni hatinya, mereka yang tidak bercabang hati. Itu yang didengar Tuhan. Doa, pujian dan penyembahan lahir dari hati yang murni, lahir dengan kekudusan. Jangan jadi munafik ya. Ya kan, senang gak lihat orang munafik? Sama kita bilang, kamu hebat kali ya, kamu baik ya, kamu ini ya. Di belakang, tahu gak? Si anu itu, wah ngomongnya aja begini, gak beres orangnya gini-gini. Tapi kalau di depan, gatuh kali kau, baik kali kau. Senang gak sama orang munafik? Tidak. Yang di depannya baik, di belakangnya, ya, di belakangnya ngomongin, senang gak? Gak senang punya teman gitu. Tuhan juga gak suka orang seperti itu. Jadi jangan munafik datang sama Tuhan dengan tulus. Amin. Selanjutnya 1 Tawarin 16 ayat 29. Doni ada? Domi? 1 Tawarin 16 ayat 29. Tadi saya katakan bahwa kenapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Karena apa? Mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Karena Tuhan sangat baik. Karena dengan ucapan syukur, karena kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Kita dijaganya setiap hari, dipeliharanya, dijawab doa-doa kita, dipulihkannya, disembuhkannya. Itu sesuatu istilahnya penghormatan. Saya mau Tuhan, dengan ucapanku aku mau menyembah Engkau, dengan ucapan syukurku aku mau memuji Engkau. Amin. Misalnya seperti Regi sekarang lagi perjalanan untuk lulus ya, berdoa Tuhan tolong aku memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena apa? Pertolonganku hanya datang dari Tuhan, bukan dengan kuat pintar kita. Benar gak? Bisa lulus karena mujizat Tuhan. Jadi itu kita perlu memuji menyembah Tuhan. Selanjutnya tadi kita memuji menyembah Tuhan dengan kemurnian, dengan kekudusan. Amin. Kita murni, jangan ada cabang hati, jangan dengan kemunafikan. Amin. Amin. Selanjutnya coba baca Domi. 1 Tawarin tadi, 1 Tawarin 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusannya. Ya. Tuhan katakan datanglah kepada Tuhan dengan apa tadi? Kekudusan. Amin. Selanjutnya yang C, memuji dan menyembah Tuhan, memuji dan menyembah dengan tari-tarian. Kenapa sih ada orang menari dalam ibadah? Ada ya? Pernah lihat kan ada kelompok? Kalau di Arta ada ya, ada waktu puja-puja ada yang menari, ada yang kaborin, ada yang menari-nari, ada yang bertepuk tangan, ada yang melompat-lompat. Kenapa harus melompat-lompat? Kenapa harus ada nari-narinya? Iya, di Mazmur 149 ayat 3. Coba, siapa yang sudah? Biarlah mereka memuji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur padanya dengan rebana dan kecapi. Iya, dikatakan Tuhan katakan tadi di Mazmur 149 ayat 3, berilah kepada Tuhan dengan tari-tarian, dengan gambus, dengan kecapi. Tuhan bilang semua malaikat, semua alat musik
Tuhan. Jadi semua, bahkan binatang pun memuji Tuhan. Makanya kadang-kadang kita dengar ada suara-suara, ya kan, suara-suara kayak kok burung ini merdu suaranya ya. Kita tahu bahwa Tuhan bilang di firman-Nya semua yang bernafas memuji Tuhan. Jadi manusia jangan kalah sama burung yang berkicau. Dikatakan burung berkicau, ya kan? Masa kita nggak memuji Tuhan, burung aja memuji, ya kan? Tuhan punya cara-cara ajaib. Di sini dikatakan dengan tepuk tangan. Jadi nggak boleh lagi mau bertepuk tangan, amin. Kalau di gereja ya, kalau beribadah dengan sorak-sorai. Haleluya, puji Kau Tuhan. Itu sorak-sorai. Bukan untuk didengar, bukan untuk sombong-sombongan, bukan bersih. Enggak. Tapi kita cara seperti itu kita mengagungkan Tuhan. Benar nggak? Kalau ibadah-ibadah seperti itu ya. Wah, haleluya Tuhan. Sorak-sorai. Di sini katakan dengan mengangkat tangan. Siapa yang masih malu mengangkat tangan kalau memuji menyembah Tuhan? Nggak boleh. Serius sama Tuhan. Tuhan, aku ngangkat tangan karena aku mengucap syukur hari ini aku baik, masih dikasih nafas. Benar nggak? Banyak tahu Bapak Ibu, banyak orang tiba-tiba mati. Kalau hari ini kita masih bernafas, Tuhan kasih kesempatan memuji menyembah Dia hari ini. Itu karena Tuhan baik. Benar nggak? Coba kita meninggalnya sakit hati. Coba kira-kira masuk mana? Benar. Kalau kasih Tuhan nafas hari ini satu hari untuk kita bertobat, hari ini untuk menyembah Dia, itu suatu kehormatan, suatu berkat dari Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan memberkati kita dengan nafas, yang paling penting itu nafas, benar nggak? Ya kan? Kita nggak mungkin bisa lakukan apa-apa kalau nggak nafas. Kerja nggak bisa, ngapain nggak bisa, ketemu pasangan kita nggak bisa, ketemu anak kita nggak bisa kalau nggak bernafas. Tapi hari ini kita bisa jalan nih, dapat kerjaan hari ini karena kita masih nafas. Coba nggak kasih Tuhan nafas? Amin. Makanya itu kalau masih Tuhan kasih hari ini, hari yang baik, hari yang terbaik dari Tuhan, pujilah Dia dengan sungguh-sungguh, agungkan Dia, berdoa terima kasih untuk pagi yang indah Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Belum dapat berkatnya, belum dapat gaji, tapi kita udah tahu bahwa pasti kita diberkati. Amin. Karena Tuhan itu sayang sama kita. Dengan kita tahu bahwa Dia sayang sama kita elokkan Dia, kita puji Dia, kita sembah tanpa rasa malu. Jadi jangan malu ya. Amin. Kalau di sini nanti menyembah Tuhan, sembah Tuhan. Amin. Dengan mengangkat tangan dengan sorak-sorakan, artinya sorak-sorakan itu haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau hebat Tuhan, Engkau agung, Engkau baik. Terima kasih untuk kebaikan itu, sorak-sorakan. Selanjutnya dengan tari-tarian. Dengan menari, kalau saudara bisa menari, ku kan menari, ya kan? Menari bagi siapa? Bagi Tuhan. Bukan misalnya pasangan kita, biarlah aku menari ini. Jangan, ya kan? Enggak, karena Tuhan, fokus kita ini lurus. Kalau pujian dan penyembahan fokusnya lurus, salib ke atas kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menari, berikanlah tarian kita bagi Tuhan. Jangan, ngapain sih nari-nari? Jangan begitu. Itu ungkapan seseorang. Jangan nanti misalnya Ice di sini, Kak Yani sampingnya Kak Yani menari, Ice apaan sih? Risik. Nah, menari gitu. Itu ungkapan cintanya sama Tuhan, nggak boleh dilarang. Benar nggak? Ya kan? Kita kan mengungkapkan cinta. Cobalah. Dulu kalau suami saya nggak bilang cinta sama saya pasti nggak kawin sama dia. Benar nggak? Ya kan, waktu seseorang bilang aku mengasihimu, wow, bunga-bunga di dalam, ya kan? Wow, ya kan ready, bunga-bunga. Apalagi dijawab yes, gitu kan? Ya aku mau. Ini kan makin berbunga-bunga dia. Mau ngungkapin aja berbunga-bunga. Apalagi udah dijawab yes. Iya kan? Sama dengan Tuhan.
kepada Tuhan lebih daripada kepada pasangan kita. Ya kan? Waktu suami saya bilang, aku percaya kamu dari Tuhan, mau nggak sama aku, katanya kan, di depan pendeta saya dulu itu. Saya berpikir, ya kan? Sampai saya jawab iya, baru setelah itu merencana pernikahan, bukan main-main, bukan iseng-iseng, jangan sama-sama, pergi sama-sama, sembunyi-sembunyi belakang-belakang, enggak, terang-terangan. Kalau dalam Tuhan itu terang, amin. Yang belum dapat pasangan, tunggu waktunya, jangan kejar-kejar, masih kuliah mau punya pasangan, waduh, jangan, ya kan? Ya kan, masih semester 1, semester 2, masih pengen punya pasangan, semester 3, udah mau lulus Tuhan minta kerja. Setelah itu Tuhan, aku minta pasangan, jangan siapa? Pasangan kawan. Kan berdoa dulu tuh pasangannya, Tuhan minta Tuhan pasangan yang terbaik. Langsung menikah sama siapa? Kalau nikah sama pasangan. Ya kan, disediakan dulu sama Tuhan. Gitu, tapi nggak boleh semuanya itu kuliah, pasangan, anak, nggak boleh itu semua menguasai kita sehingga Tuhan itu nomor yang kesekian. Tuhan harus tetap nomor 1. Gitu, karena seperti rumah tangga Tuhan pelihara kalau ada Tuhan di dalamnya, tapi rumah tangga bisa berantakan kalau nggak ada Tuhan di dalamnya. Anak bisa berhasil, bisa sukses karena ada Tuhan di dalamnya, bukan cuma ada orang tua. Nggak cukup orang tua itu, perlu Tuhan, benar nggak? Ya kan, kita berhasil karena Tuhan. Makanya Tuhan harus menjadi prioritas utama, yang nomor 1, nggak boleh jadi nomor 2. Amin. Jadi kalau pasangan nggak nyembah, kita nyembah atau enggak? Kalau pasangan nggak angkat tangan, kita angkat tangan atau enggak? Angkat tangan. Kalau pasangan kita tadi berantem, kita angkat tangan atau enggak kita? Kita angkat tangan buat Tuhan, benar ya? Berikan yang terbaik, karena Tuhan sudah lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya di sini dengan nyanyian baru, artinya bermazmur. Pernah dengar? Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Atau kita di rumah, waktu kita memuji menyembah Tuhan ada lagu baru. Pernah nggak kalian waktu menyembah Tuhan itu kayaknya ada lagu baru di mulut kalian? Hah? Pernah nggak? Ada yang pernah begitu? Pernah? Salma pernah? Pernah nggak kalian? Karena Tuhan bawa kita menyembah Dia, jadi ada lagu baru. Haleluya Tuhan, besar nama-Mu, dipujilah Engkau ya Roh Kudus. Haleluya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Itu lagu baru yang kita berikan buat Tuhan, dan Tuhan senang. Tuhan mengatakan terima kasih. Tuhan katakan, anakku, engkau sudah memberikan seperti dupa yang berbau harum sampai ke surga. Pujian penyembahan kita, mau sampai ke surga. Berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan nyanyian-nyanyian baru waktu kita teduh di rumah. Berikan nyanyian baru. Makanya kita berdoa dengan fokus, jangan fokusnya orang. Kalau berdoa tiba-tiba si Anu doakan, semua didoakan, habis itu amin. Waktu kita datang sama Tuhan secara pribadi, kasih persembahan sama Tuhan, yaitu apa? Pujian dan penyembahan kita, mazmur kita bagi Tuhan. Amin. Jangan langsung ada pikiran kita, si Anu doakan, semua orang itu dipegang sama Tuhan. Yang utama itu, pertama waktu kita berdoa secara pribadi itu datang sama Tuhan itu dengan pujian dan penyembahan. Ingat ya, jangan langsung ada pikiran harus doakan si Anu karena dia lagi begini, lagi yang dilihat kelemahan orang, didoakan kelemahan orang. Enggak begitu. Tuhan itu mau kita dapat pribadi.
Karena Tuhan ingin pribadi kita bukan orang lain. Amin. Setelah itu baru bawakan orang lain. Amin. Berikan dulu penyembahan kita bagi Tuhan. Amin. Selanjutnya Mazmur 150 ayat 3 sampai 6. Dengan alat-alat musik, siapa yang tidak salah? Mazmur 150 ayat 6. 3 sampai 6. Ayat 3 sampai 6. Udah? Udah Ica? Boleh baca. Haleluya. Dikatakan pujilah Tuhan dengan sangkakala. Pujilah Tuhan dengan gambus, dengan kecapi, semua peralatan musik yang berbunyi itu bisa dipakai untuk memuji Tuhan, untuk penyembahan, untuk pujian. Jadi nggak ada kita bilang hanya piano aja, hanya gitar aja. Makanya kita punya banyak alat musik ya. Ada apa namanya itu? Kazon. Boleh. Kalau belum ada, apa? Seperti kemarin pernah di sini ya pentas yang pakai alat musiknya apa? Aqua. Galon. Bisa. Semua yang bisa berbunyi bisa dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau kalian punya bakat di dalam musik, talenta yang Tuhan sudah kasih, dengan misalnya pujian, penyembahan, mungkin ya Tuhan kasih kita talenta dalam memuji menyembah Tuhan dengan kata-kata kita, dengan gitar, dengan gambus, kecapi, biola, dengan drum, dengan piano, itu harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan kasih talenta, jangan disembunyikan di bawah tanah. Kalau sembunyikan nanti di bawah tanah, itu hilang. Tuhan akan bisa berikan kepada orang lain. Amin. Amin. Kalian sudah punya talenta yang Tuhan kasih? Amin. Kalau main keyboard, kembangkan. Tuhan, aku udah bisa ini, aku mau kembangkan buat kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa menyanyi pujian penyembahan, kembangkan. Kalau bisa main gitar, dikembangkan. Tuhan senang. Tuhan senang waktu kita mengembangkan talenta. Karena apa? Untuk kemuliaan Tuhan, benar nggak? Bukan untuk bikin tuak ya. Main drum bawa ke kedai kopi gitar. Maaf pelan dulu, habis itu main gitar. Itu untuk kemuliaan dunia. Kita nyembahnya dunia, kita sembah Tuhan ya. Kita bukan menyembah kafe, tuak, karaokean, lagu-lagu dunia. Enggak, apa yang Tuhan kasih itu kita pakai untuk apa tadi? Kemuliaan Tuhan. Jadi kita pakai ya, ready bisa main gitar. Kasih. Mulai dari di rumah menyembah Tuhan sendiri secara pribadi. Ya, yang bisa main keyboard, ya, Doni bisa ya, sedikit-sedikit. Si Amoy ya, si Amoy. Berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena semua yang berbunyi, semua yang bernapas harus memuji Tuhan. Selanjutnya masih ada? Dengan setia kita melakukannya, maka akan ada buah-buahnya. Kalau kita setia di dalam memuji menyembah Tuhan, kita setia dengan talenta kita, ya, ini buahnya loh. Kalau kita, benar nggak? Saya mau tanya ya sama kalian, senang nggak bos kalian kalau kalian setia? Atau hari ini, bos besok datang ya? Oh iya benar ya, datang ya, iya. Totonya nggak datang, ditunggu besoknya lagi, nggak datang lagi. Senang nggak begitu? Gak senang lah, hari ini nih 1 minggu kerja, harusnya 1 minggu kerja, tapi kalian hanya pakai 5 hari kerja, 2 hari gak kerja. Senang gak pimpinan kita? Gak senang lah. Kalau kita jadi kerja di ladang, ya itu makin rumputnya makin tebal, benar gak? Mana sih ini si Redi ini? Kamu kerja katanya 7 hari tapi cuma 5 hari datang, nggak cocok pun aku sama dia ini, gantilah dia. Ya kecewa pasti. Ya kan? Karena kita ini butuh uang, yang punya ladang juga butuh, sama-sama butuh kan gitu. Tapi kalau kita hanya apa ya? Kalau dibilang hanya suka-suka kita,
Kita menyembah Tuhan juga suka-suka kita. Kita nggak serius sama Tuhan, nggak setia sama Tuhan, nggak ada upahnya. Tapi Tuhan katakan orang setia ini punya upah. Coba baca dulu di Mazmur 16 ayat 11. Ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan di hadapanmu ada sukacita berbanding kananmu ada Amin ya. Bedanya orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan yang nggak sungguh-sungguh, di mana dikatakan dengan sukacita. Sukacitanya itu berbeda. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, sukacitanya itu walaupun ada masalah, nggak ada masalah, tetap bersukacita karena ada Tuhan. Karena dia setiap hari itu membangun hubungannya dengan Tuhan, dengan pujian dan penyembahan. Berbeda dengan orang yang kadang nyembah, kadang enggak, kadang nyembah di kedai tua, ya kan? Kadang nyembah di gereja. Dia nggak akan punya sukacita. Amin. Dikatakan tadi diberitahukannya jalan-jalannya. Tuhan akan kasih tahu nih jalan kita. Tuhan, misalnya orang ujian ya, Tuhan aku ini nggak sanggup ujian. Tuhan banyak kali soal-soalnya. Bisa Roh Kudus kasih tahu. Apa kita sengaja akhirnya nilainya bagus. Waktu kita kuliah, waktu kita bekerja, Tuhan beritahukan jalan-jalannya. Misalnya nih, Tuhan aku harus bayar uang kuliah semester ini. Misalnya, Tuhan buka jalan. Ada kerjaan, ada yang berkati. Salah kan diberkati? Nggak salah kan diberkati orang kan? Itu ada yang diberkati orang. Tuhan buka jalan pekerjaan. Sehingga ucapan syukur semakin besar sama Tuhan. Itu bedanya sama orang yang nyembah Tuhan sama enggak. Makanya jangan kita berpikir sama aja kok aku sama orang yang nggak nyembahin. Beda. Cobalah setia saudara dalam 1 bulan terus memuji menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Saya katakan pertama sukacitanya beda. Benar nggak? Kita masih bisa ketawa, dia nggak bisa ketawa, benar? Ya kan? Yang kedua adalah Tuhan buka jalan-jalan. Yang susah Tuhan akan buka jadi mudah. Tuhan permudah jalan-jalan kita. Beda, berbeda. Makanya jangan pernah berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Jangan kita katakan, nanti aja ikut Tuhan itu. Besoknya mati. Ayo. Ya, benar nggak? Saya ngomong begini, Bapak Ibu, karena sudah berapa orang saudara saya itu begitu, tiba-tiba meninggal. Itu kakak ipar saya, abang saya paling tua punya istri. Dia bilang gini, pulang gereja hari Minggu, kata suaminya gini, kata abang saya gini, kamu makan apa? Makan BPK atau makan Padang katanya ya? Makan Padang. Udah aku mau makan BPK kata istri, makan dia. Aku mau kamar mandi gitu, kamar mandi muntah darah, meninggal satu. Saudara, hati-hati. Benar. Lalu saudara saya sepupu kandung. Mamanya sama mama saya itu adik-beradik, kakak beradik. Pulang dia sama temannya habis minum. Iya, ini fakta loh, fakta. Kita nggak bisa lagi bawa umurku masih muda, nggak bisa kita bilang, wah aku menikah karena aku udah ketuaan harus cepat menikah. Enggak, sekarang umur tak menentukan. Ada umur 50 bisa punya anak, enggak? 45 bisa punya anak. Ya kan? Sekarang tak menentukan semuanya. Tahu saudara sepupu saya, pulang dia minum, pulang habis ladang dia ngomong teman-temannya, ketawa-ketawa minum. Keluar dia jalan naik sepeda motor ke jalan, udah keluar dari gang ke jalan raya. Tahu saudara, mati. Diperkirakan dia katanya diseret sama mobil, ditabrak mobil. Tapi di sininya yang kemungkinan mungkin dipukuli. Bisa tiba-tiba kan? Karena saya sudah melihat badannya tiba-tiba. Jadi tolong kalian sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Amin. Karena ada 2, waktu kita mati surga atau neraka. Amin. Kalau surga di bumi sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Karena kita juga dapatkan surga di bumi ini. Apa kebahagiaan? Saya bersyukur. Saya punya suami yang takut akan Tuhan. Karena saya takut akan Tuhan. Kalau orang nggak takut akan Tuhan, suaminya juga nggak takut akan Tuhan. Ya kan? Asal-asalan. Saudara pernah lihat nggak perempuan atau laki-laki ganti-ganti pasangan?
Ya kan? Banyak yang begitu. Akhirnya apa? Luka nih di dalam. Kalau udah luka sini sembuhnya itu lama. Harus pemulihan. Jadi sembah dia. Kenapa kita gak cinta Tuhan? Saudara tahu? Kenapa sih kok saya gak senang ya memuji? Kadang-kadang pengen muji, kadang enggak. Kenapa saya kadang-kadang saya semangat, kadang-kadang gak semangat dalam Tuhan? Kenapa sih? Tahu kenapa? Tahu gak kenapa? Pernah begitu ya ngalami ya? Kadang semangat, kadang gak semangat. Kadang mau tidur aja, gak usah ke gereja. Kadang-kadang pengen berdoa, kadang-kadang gak pengen berdoa, kadang-kadang pengen baca kitab. Kenapa? Coba mau tahu kenapa? Karena kita tidak setia di dalam membaca firman Tuhan. Kan ada dibilang semakin dekat kita semakin sayang. Benar nggak? Ya kan? Kalau nggak kenal maka tidak sayang. Seminggu sekali baca kita bagaimana mau sayang? Benar kan? Waktu kitanya, contohnya aja, contohnya saya sama suami saya. Semakin saya dekat dengannya, saya semakin sayang sama dia. Ya kan? Semakin saya dekat sama anak saya, semakin sayang. Semakin saya mengerti dia kan. Kalau semakin kita ngerti Tuhan, kita semakin sayang. Kita akan, karena Tuhan itu sempurna, tak ada celah, nggak ada lubang. Tuhan itu sangat sempurna. Jadi segala yang Tuhan lakukan kita itu sempurna. Kalau enggak, kita nanti besok semangat, besok nggak semangat, besok gini. Lama-lama kita diseret sama iblis. Kalau kita udah diseret sama iblis, kita akan melakukan hal-hal dunia. Gitu. Makanya komitmen di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, setia memuji dan menyembah Tuhan. Enak nggak enak hari itu, senang nggak senang hari itu, ya. Pengen atau nggak pengen datang sama Tuhan hari itu, datang. Setuju ya? Misalnya, ready. Hari ini aduh males sekali aku berdoa. Yang kamu lakukan apa? Nggak berdoa atau tetap berdoa? Hah? Berdoa. Kayaknya, misalnya hari ini aku males nyanyi lagu pujian. Hari ini aku males sekali ya. Lagi goblok sama orang, tetap menyanyi memuji Tuhan atau enggak? Tetap. Itu pas. Itu jalan keluar. Hari ini aduh males sekali aku pun. Hari ini hari libur panjang tidur, tau-taunya kebablasan tidurnya, nggak harus beresin ini. Waktu hari itu kita malas ngapain atau libur, tetap harus berdoa memuji menyembah Tuhan. Setuju ya? Supaya apa? Kerohanian kita dibangun, supaya kita cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita mirip Tuhan. Benar nggak? Ada orang bilang kita mirip suamimu. Iya, karena udah makin dekat. Namanya satu dengan Tuhan. Ya kan? Tuhan bilang kamu ini milik. Ya kan? Kita ini milik Tuhan kan? Atau milik iblis? Ayo. Milik Tuhan berarti harus dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau kita milik Tuhan harus dekat dengan Tuhan. Satu lagi ayat Yesaya 40:31 ini terakhir. Yesaya pasal 40 ayat 31. Ya, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jadi orang yang setia dengan hubungannya dengan Tuhan, pertama tadi dibukakan jalan. Benar ya? Yang tadi dibaca ready, itu yang pertama dibuka jalan. Yang kedua sukacitanya beda. Ya kan dia melimpah tadi ya. Ready ya, kamu baca di Mazmur 16 ayat 11, sukacitanya itu melimpah. Susah senang itu bahagia. Yang kedua tadi yang dibaca di Yesaya 40 ayat 31. Tadi apa dibilang? Coba baca sekali lagi, kita baca sama-sama yuk. Ini yang terakhir. Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari tidak menjadi lesu.
waktu lari capek kan, capek tapi nggak lesu, tetap lari. Tetap semangat. Iya, pas itu. Tetap semangat. Iya. Dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mereka nggak capek jalan. Karena mereka antusias, semangat di dalam Tuhan. Mereka itu tahu nggak Raja Wali? Raja Wali itu semakin banyak, semakin misalnya ada badai, dia semakin terbang tinggi. Kalau burung lain nggak, ngumpet cari pohon. Kalau Raja Wali dia semakin naik, semakin tinggi terbangnya itu waktu ada badai. Begitu juga dengan Tuhan. Waktu badai datang, waktu masalah datang, waktu kekurangan datang, waktu kesulitan datang, kita dikatakan tadi kita seperti burung Raja Wali yang semakin naik semakin tinggi. Seperti Raja Wali. Raja Wali kuat ya sayapnya, kalau yang begini ya sayapnya ya. Dia itu termasuk binatang burung paling kuat, paling hebat. Dia menantang badai, dia menantang semua badai-badai. Dia nggak pernah takut. Itu Raja Wali. Seperti kita anak Tuhan. Amin. Amin. Kita mau ya seperti burung Raja Wali, semakin tinggi. Pertama yang saya katakan tadi, hubungan kita dengan Tuhan harus murni, harus tulus, harus dengan kekudusan. Amin. Setiap hari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Setuju ya? Berdoa setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Senang gak senang harus baca Alkitab. Suka gak suka harus Berdoa. bahagia gak bahagia harus tetap bahagia, berdoa. Bahagia, kenapa kita dapat bahagia? Karena kita berdoa. Pas saya ngalamin namanya kadang-kadang kita ngalami masalah. Kadang-kadang Tuhan kenapa ya begini ya? Tapi waktu saya berdoa, saya jadi bahagia, saya jadi bersukacita karena Tuhan memberi saya pemimpin. Kadang-kadang Tuhan, duit tinggal segini Tuhan, besok makan apa? Tuhan kurang. Berdoa, caranya Tuhan memberkati itu ada. Makanya tadi bilang dibukanya jalan. Jadi serius sama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan tentang pujian firman. Kami mau Tuhan, kami setia memuji menyembah Engkau karena ada upah, ada buah bagi mereka yang setia. Tuhan kami nggak mau mengikuti orang yang tidak setia Tuhan. Walaupun sekeliling kami tidak setia, walaupun teman-teman kami tidak setia, walaupun suami kami, Tuhan anak-anak kami tidak setia, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu datang kepada Tuhan itu secara pribadi Tuhan, bukan bergantung orang lain. Dan kami mau Tuhan memberikan pujian penyembahan kami sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, dan Engkau senang dengan pujian penyembahan kami. Ajari kami supaya punya hati yang murni, supaya hati kami Tuhan, hati yang tidak munafik Tuhan, tapi hati kami memuji menyembah Engkau dengan ketulusan, dengan kekudusan dan kemurnian. Terima kasih, berkati setiap orang yang mendengarkan pada hari ini yang mengikuti kelas, berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, biar setiap mereka pelajari apa yang setiap mereka pelajari itu bisa hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Semua katakan amin.